Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya bahas lagi Pi Network teman-teman ya. Ini ada hal yang unik menurut saya gitu ya. Mengejar logika, kelogisan pionir gitu ya. Jadi gini ya. Sampai detik ini saya bikin konten tentang Pi Network gitu ya. Itu yang diuntungkan cuma 3. Pertama Nicholas ya, dapat keuntungan dari AdSense. Terus blogger atau YouTuber yang membahas Pi Network sama-sama mendapatkan penghasilan dari AdSense. Oke, termasuk saya teman-teman ya. Termasuk saya. Saya mendapatkan penghasilan dari AdSense dari membahas Pi Network ini. Dan semua pionir yang kebetulan jadi YouTuber yang mungkin membahas Pi Network itu lebih sering daripada saya. Bayangkan selama 4 tahun. Sekarang kan udah 4 tahun ya Pi Network itu. Tapi cuma saya kalau nggak salah yang ngucapin ulang tahun yang keempat untuk Pi Network itu. Meskipun saya baru-baru sekarang ini ya bahas Pi Network itu. Ya baru dari tahun lalu juga sampai sekarang saya bahas sebetulnya, tapi nggak terlalu masif gitu ya, nggak terlalu rutin bahas Pi Network terus ya, nggak. Tapi yang diuntungkan adalah YouTuber, blogger yang membahas Pi Network ya, yang kebetulan pionir mungkin, ya mereka udah cuan sebetulnya ya, mereka udah cuan karena kan membahas Pi Network mendapatkan AdSense dari YouTube atau dari blog gitu. Terus yang ketiga yang diuntungkan ya tukang jahit mungkin ya, tukang baju ya, kan banyak yang jualan baju Pi Network gitu, bagus sekali itu, cerdas gitu ya. Yang jualan aksesoris Pi Network itu lebih cerdas ya, lebih cerdas. Nah di sini ada informasi dari Pi Network Indonesia di grup nih ya, di grup Pi Network Indonesia. Postingannya seperti ini, agak gimana gitu ya. Ini mungkin kayak Joko Kendil gimana. Oke lah, di sini dulu saat Nabi Nuh membuat perahu di atas bukit, mereka yang tidak percaya berbuat semena-mena, jadi membuli sampai berak dan kencing di tempat perahu tersebut. Namun keyakinan Nabi Nuh tidak tergoyahkan untuk terus melanjutkan membuat perahu tersebut. Kok jauh ya membandingkannya ke zaman Nabi gitu, Nabi Nuh. Emang sama gitu ya, Nicholas sama Nabi Nuh? Saya pikir enggak lah ya. Kalau membandingkan itu harus apple to apple. Oke? Harus apple to apple. Jangan yang nggak ada kaitannya gitu, yang terlalu jauh lah. Kalau Nabi Nuh itu kan udah jelas, namanya juga Nabi ya. Saya percaya dengan Nabi Nuh, percaya karena kan keyakinan saya gitu ya, di agama saya harus percaya ke Nuh, ke Nabi Nuh gitu ya, harus percaya adanya Nabi gitu. Dan saya percaya 100% percaya dengan adanya Tuhan saja, saya percaya gitu ya. Tapi kan jangan dikaitkan dengan Pi Network gitu kan. Nicholas itu bukan nabi, bukan malaikat, manusia juga gitu. Kalau dibandingkan dengan proyeknya Nabi Nuh ya, katakanlah proyeknya Nabi Nuh itu kan dalam tanda kutip itu kayak apa ya? Kayak si pengawasnya itu Tuhan gitu, Allah gitu ya. Pengawasnya itu, yang mengawasinya itu ya, manusia pilihan gitu. Apakah Nicholas ini manusia pilihan? Enggak juga gitu ya. Enggak juga, dia kan manusia gitu. Nah ini saya kadang miris gitu ya dengan postingan-postingan pionir yang kayak gini gitu ya. Itu kayak apa ya? Kayak udah gimana gitu ya. Mungkin karena terlalu sering atau terlalu lama gitu Pi Network ini nggak jadi apa-apa, nggak mainnet juga, nggak ada
value yang aslinya juga, yang benar-benar harganya nggak ada gitu. Adapun yang harga 314 itu sesuai konsensus kan, sesuai konsensus GCV itu, dan itu ya logikanya aja gini ya, ada satu komunitas, kalau di satu komunitas pionir ya pastilah mereka pengennya gede gitu harganya, tapi kan kenyataannya belum tentu, harus disesuaikan dengan pasar ya, kripto aset ya, meskipun ya berdiri sendiri atau lah punya blockchain sendiri atau gimana lah Pi Network ini, ya tentu saja harus sesuai gitu ya, harganya itu sesuai pasar gitu ya, jangan sesuai komunitas. Kalau di dalam komunitas Pi Networknya pasti pengen segede-gedenya, sebesar-besarnya harganya gitu. Satu Pi-nya itu seharga 4M misalnya, ya itu keinginan, enggak salah juga sebetulnya ya, tapi ya harus logis juga gitu teman-teman. Biasanya kan kalau gini ya, mau kripto mau apapun itu gitu ya, ada yang namanya hukum usaha investasi gitu ya, ada fluktuasi harganya gitu. Misal contoh, ini lebih apple to apple gitu ya, lebih deket lah perbandingannya daripada membandingkan dengan perahu Nabi Nuh gitu. Contoh minyak goreng gitu ya, minyak goreng semakin langka semakin mahal gitu kan, iya kan, mau atau BBM lah, Pertalite atau Pertamax, bensin gitu ya, atau minyak tanah misal kayak gitu, dengan harga-harga pasar semakin lama semakin kurang, semakin langka, itu kan semakin mahal harganya ya. Contoh lah kemarin satu saja, minyak goreng ya, semakin langka kan semakin mahal. Ini logika yang simpel aja gitu, tentang ya sama aja kan, ya sama aja. Apple ini lebih apple to apple, minyak goreng lebih langka itu lebih mahal ya, semakin langka semakin mahal ya, sama aja kayak kripto ya, aset digital lainnya pun sama gitu. Contoh kemarin NFT kera gitu kan, Justin Bieber sampai digugat ke meja hijau karena NFT kera itu yang gambar monyet itu kan. Terus Bitcoin pun fluktuatif ya, semua jenis kripto itu fluktuatif, bahkan ada yang gosong juga gitu kan, intinya fluktuatif gitu ya. Kalau Pi Network ini stabil, Picoin ini stabil, rasanya nggak mungkin gitu, nggak mungkin, rasanya nggak mungkin. Dan harga Picoin itu nggak mungkin langsung melejit gitu. Ini logika aja gitu ya, logika aja. Kan tadi saya bilang ibaratnya ya, perbandingannya, samakannya itu dengan minyak goreng kemarin, semakin langka semakin mahal. Oke. Dan kalau minyak goreng sudah banyak lagi ya harganya turun lagi ya, semakin murah lagi. Nah dengan Picoin, kalau katakanlah pionir itu di seluruh dunia ada berapa, 50 juta, berapa puluh juta tuh member Pi Network itu kan skalanya gede loh ya. Kalau semakin banyak orang yang megang, ini kan ya tetap sih saya bilangnya ini Pi Network ini airdrop gitu ya. Dari awal juga ini airdrop gratisan gitu kan. Nah, kalau semakin banyak pemegang Picoin itu kan harganya nggak mungkin tinggi gitu. Contoh Bitcoin kan banyak tuh ya, meskipun ya beda juga sih dengan Bitcoin ya, tapi agak mendekatilah sedikit gitu. Intinya kalau Bitcoin dulu perasaan nggak pernah ada leader, nggak pernah ada kopdar gitu ya, perasaan saya gitu ya, mohon maaf kalau salah, ralat aja. Nah kan kalau di Pi Network tuh banyak kopdar, banyak apa ya, ada leader gitu ya. Nah intinya kalau semakin banyak yang megang Picoin,
tentunya harganya juga nanti pas listing gitu kan, pas mainnet listing itu mungkin nggak $314 lebih gitu ya, nggak 4M. Ya contohnya saja airdrop token micin ya, koin-koin micin. Di awal memang gede value-nya, harganya gede, tapi ketika di unlock itu kan turun semua ya. Ada yang ketika di lock itu, ketika di lock ya, kadang ada yang puluhan juta gitu kan, itu koin micin. Nah ketika waktunya di unlock tiba, biasanya kan turun drastis gitu kan. Jadi semakin banyak yang megang koinnya, nggak tahu juga sih Picoin tuh koin atau token gitu kan. Kalau token harus ada smart kontraknya gitu. Itu semakin murah gitu harganya kalau semakin banyak yang megang gitu. Gitu sih logikanya ya. Kalau misalkan Picoin ini banyak sampai puluhan juta yang megang gitu, duitnya dari mana gitu ya? Duitnya dari mana? Kan tetap Picoin itu kan aset kripto. Kalau bener rilis ya, bener kesampaian ya, itu tetap aja aset digital ya. Masuknya cryptocurrency ya, nggak bisa lah menggantikan uang fiat gitu ya. Kalaupun ada uang digital di kita ya, rupiah digital namanya. Nah itu kan siapa yang mau beli gitu. Misal kalian punya 1.000 atau punya 1 pi aja, 1 Picoin aja yang katakanlah 4M harganya, siapa yang mau beli gitu? Siapa yang mau beli ya? Jadi harus logis juga gitu ya. Makanya katanya kan banyak tukang serok, ya bagus juga tuh tukang serok, malah bagus daripada kalian gak jelas juga kan, gak jelas. Wah ini mainnet, nggak ada kabar mainnet, gagal terus ya, hoax lagi. Kalau misalkan ada tukang serok ke kalian nawar 1 Picoin, katakanlah misal 1 Picoin 100.000 aja, kasih aja ya, kasih aja daripada nanti dipegang terus nggak jelas juga, toh nanti belum tentu harga 4M kok ya. Biarin aja ngumpul di tukang serok ya. Jadi kan semakin sedikit nanti penggunanya. Yang jangan ini juga ya, kalau dari 4 tahun gitu ya, dari 4 tahun misal, kalau yang dari pertama main Pi Network mungkin udah ribuan Pi gitu ya, ratusan Pi yang didapatnya itu. Kali 100.000 1 Pi aja itu untung gitu ya, lumayan kan, gratis gitu. Oke, jadi itu saja ya mungkin pembahasan saya tentang Pi Network, karena ya miris banget ya, banyak postingan yang seperti dalam tanda kutip menenangkan diri. Kalau kata bahasa Sundanya itu apa ya, nyenangkan maneh gitu ya. Jadi udah 4 tahun megang Picoin gak jadi apa-apa ya, sebisa mungkin mereka menenangkan diri. Oke, terima kasih yang sudah mampir, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.